Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Nur Fauziah dari kelas 10 PKM 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perusahaan. 1. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. 5. Unsur perusahaan. 1. Bentuk usaha. 2. Bersifat tetap atau terus-menerus. 3. Bertujuan memperoleh keuntungan atau laba. 4. Didirikan dan berkedudukan di Indonesia. 5. Dilaksanakan oleh perseorangan atau badan usaha. Bentuk perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang didirikan, dijalankan, dan dimiliki oleh satu orang. Kelebihan perusahaan perseorangan yaitu 1. Pemilik menerima seluruh keuntungan yang diperoleh. 2. Pemilik bebas mengelola sendiri. 3. Persyaratan untuk izin usaha relatif lebih mudah. 4. Sifat kerahasiaan. Kekurangan perusahaan perseorangan. 1. Tanggung jawab lebih besar. 2. Modal terbatas. 3. Manajemen yang lebih sulit. 4. Kelangsungan usaha kurang terjamin. Bentuk perusahaan yang kedua, yaitu badan usaha. Badan usaha adalah suatu organisasi usaha yang menggunakan faktor-faktor produksi dari perusahaan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Yang kedua adalah badan usaha. Perusahaan badan usaha dibagi menjadi dua, yaitu A. Milik swasta. 1. Perseroan terbatas adalah suatu badan usaha untuk menjalankan usaha yang memiliki modal yang pemiliknya memiliki bagian saham yang dimiliki. Kelebihan PT. 1. Kelangsungan hidup perusahaan terjamin. 2. Terbatasnya tanggung jawab. 3. Saham. Yang ketiga, saham dapat diperjualbelikan. Kekurangan PT. 1. Biaya pendirian mahal. 2. Rahasia tidak terjamin. 3. Dividen yang diterima pemegang saham dikenakan pajak. 2. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan diperkendalikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Kelebihan koperasi. 1. Kegiatan koperasi lebih mementingkan kegiatan bersama. 2. Untuk menjadi anggota koperasi tidak dengan paksaan. 3. Koperasi bersifat terbuka. Kekurangan koperasi adalah 1. Mempunyai keterbatasan baik dari modal maupun sumber daya manusia. Yang kedua, koperasi sulit bersaing. Yang ketiga, kurangnya kesadaran diri dari koperasi. Badan hukum yang kedua yaitu milik negara. 1. Perusahaan umum atau PERUM adalah perusahaan negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan umum yang modalnya seluruhnya dari negara. PERUM ini memiliki kelebihan yaitu 1. Menangani bidang-bidang usaha yang penting. 2. Seluruh modalnya milik pemerintah. 3. Dibanding Perjan, PERUM bekerja lebih efisien. PERUM juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Tingkat produktivitas pegawai umumnya masih di bawah pegawai perseorangan. 2. Masih terjadi pemborosan karena tidak ada perusahaan jaringan. 2. Perusahaan jawatan atau Perjan adalah bentuk perusahaan milik negara yang merupakan bagian dari suatu departemen. Perjan ini memiliki kelebihan, yaitu 1. Mendapatkan fasilitas dari negara. 2. Menangani bidang-bidang usaha yang penting. 3. Tujuan utamanya yaitu memberikan layanan pada masyarakat. Perjan ini memiliki kekurangan, yaitu 1. Sering menjadi alat politik kelompok tertentu. 2. Tingkat produktivitas kurang. 3. Sering terjadi pemborosan. 3. Yaitu perusahaan perseorangan adalah perusahaan negara yang modalnya terbentuk, saham dan sebagian dari modal tersebut milik negara.
Perusahaan perseorangan memiliki kelebihan. 1. Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin. 2. Lebih mudah dalam mendapatkan modal usaha. 3. Tanggung jawab pemilik perusahaan bersifat terbatas. Perusahaan perseorangan juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Jumlah pajak yang dibayar cukup besar. 2. Kepemilikan perusahaan mudah untuk berpindah. Perusahaan badan usaha yang kedua yaitu non-badan hukum. Satu firma adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan satu nama. Kelebihan, prosedur pendirian relatif mudah, mempunyai kemampuan finansial yang besar, dan resiko lebih ringan. Kekurangan, utang perusahaan ditanggung firma, kelangsungan perusahaan tidak terjamin. Yang kedua, CV. CV adalah perusahaan yang didirikan oleh sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Kelebihannya, mudah didirikan, mudah memperoleh modal, dan kesempatan berkembang lebih besar. Biaya pendirian mahal, rahasia tidak terjamin, dan sebagai anggota mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Persekutuan perdata adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan keinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Kelebihan, modal tersisa lebih banyak, meningkatnya kepercayaan kreditor, adanya kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang. Kekurangan, tanggung jawab yang tidak terbatas, umur yang tidak terbatas, dan lemahnya penggadaian.